Toys Inc. makes two products, robot and doll. Present revenue, cost, and sales data for the two product as follows. Selling price 85 robot, dollnya 60. Variable expense per unitnya itu untuk yang robot 55, dollnya 35. Unit sold per year itu 10.000. Untuk robot, dollnya 15.000. Fixed expense 527.600 per year. Nah, untuk mix ya, untuk mix produk seperti ini, itu ingat ya, fixed expense itu hanya ditaruh di totalnya saja. Jadi tidak kita bagi ke robot sama doll ini ke masing-masing produknya. Jadi yang required-nya apa? Assuming the sales mix given above, do the following. Yang pertama, prepare a contribution format income statement showing both dollar and percent columns for each product and the whole company. Jadi untuk masing-masing produknya dan juga untuk keseluruhan gabungannya ya. Ini yang A. Kita tinggal masukin aja di sini. Jadi per unitnya udah ada 85 untuk sales dollar, salesnya robot. Terus untuk variable expense-nya itu 55. Terus contribution margin-nya kita bisa kurangin. Price dikurang variable expense-nya. Dapatnya 30. Nah, terus udah gitu di sini kita kali dengan unitnya. Jadi 85 dikali unit yang dijualnya 10.000. Variabelnya itu 55 dikali 10.000. Contribution margin in dollarnya bisa tinggal kita kurangin ya. Terus persennya untuk salesnya udah otomatis 100%. Variable variable expense rasionya itu 55 dibagi salesnya 65. Contribution margin ratio 30 dibagi 85 atau 100 dikurang 65. Nah, untuk dollnya per unitnya di sini 60. Variable expense-nya 35, contribution margin-nya kita kurangin, sales dikurang variable expense per unit dapat CM per unit, totalnya kita kali ya, dikali 15.000. Kali 15.000. Ini tinggal CM-nya dikurangin 900.000 dikurangin 525.000. Nah, persennya salesnya 100%. Variable expense rasionya 35 dibagi 60. CM rasionya 25 dibagi 60. Dapat, oke. Nah, terus totalnya nih. Nah, totalnya tinggal ditambahin aja ya. Totalnya ditambahin. 850 ditambah 900. Variable cost-nya ditambah juga. PM-nya tinggal dikurang. Sales dikurang variable. Nah, persennya mesti hitung ulang ya. Nggak boleh ditambah. Persen harus dihitung ulang untuk yang gabungan ini ya. Jadi 100% untuk sales, variable expense-nya 1.075.000 dibagi salesnya 61%, CM-nya 675 dibagi 1750 atau 100 dikurang 61%. Nah, baru nanti di sini kita masukin nih fixed expense-nya. Fixed expense-nya di angka 527.600. Berapa profitnya? CM dikurang fixed expense. 147.400. Oke. Terus sudah gitu yang ditanya apa nih? Nomor 2, B. Compute the break-even. Compute the break-even point in dollar sales for the company as a whole and the margin of safety in both dollars and percent. Nah, tadi kalau mau cari BEP in dollar itu kan BEP itu CM sama dengan fixed cost. Nah, berarti fixed cost-nya tadi kan 527.600.
kita bagi CM rasio, tapi baginya yang mana? Yang total, ya. Jangan dibagi sama CM rasio yang per barang ini, per produk, tapi baginya dengan yang total. Jadi di sini BEP-nya itu sama dengan 527.600 dibagi CM rasio. Nah, dapatlah ini. Kita tes ya. Coba dong di sini kita tes. Ini penjualannya berarti 1367 kan? 100%. Nah, persentasenya kan sama nih pakai ini. Jadi 61% dikali ini. CM-nya dikurang. X-nya 527.600. Bener ya? BP ya? Oh, 0 bawahnya. Ya kan? Nah, jadi BEP-nya di angka $1367. Nah, tadi MOS itu apa? Margin of safety. Angka budgeted-nya sales ya. Kalau kita ngomongin MOS itu sales doang. Sales budgetednya 1750 dikurang sales BEP-nya 1367. Itu MOS-nya. Margin of safety. 1750 dikurang ini. Nah, terus dia minta percentage kan? N persen. Nah, persen MOS itu dari MOS dibagi sama budgeted sales-nya. Yang 1750 ini. Nah, ini percentage-nya. 21,84%. Oke. Terus udah gitu kita lanjut ke nomor 2. The company has developed a new product which is the helicopter. Assume that the company could sell 8,000 units at each 45 each. The variable expense would be 36. The company fixed expense would not change. Unit sales of doll decreased by 5,000 units, but unit sales robot remain the same. Jadi di sini robotnya kan sama ya. Jadi kita bisa ambil angka robotnya sama. Nah, doll-nya berubah nih. Doll-nya per unitnya sama. Cuma totalnya berubah. Tadi doll-nya itu decrease 5.000. Berarti dari 15.000 berubah menjadi 10.000. Jadi dikali 10.000. Ini juga dikali 10.000. CM-nya juga. CM bisa kita kurang. Lalu persennya, sales-nya 100% ya. Karena kan dibagi sales juga. Nah, variable expense rasionya 35 dibagi 60, bagi sales 58. CM rasionya 25 dibagi 60 atau 100 dikurang 58. Nah, helikopternya tadi harga jual per unitnya 45. Variable expense-nya 36. CM per unitnya kita kurangin. 45 kurang 36. In totalnya dia bisa jual 8.000 ya. Jadi dikali 8.000. Kali 8.000. CM dolarnya 360 dikurang 288. Persennya ini 100%. Variable expense rasionya 36 bagi 45. M-nya 9 bagi 45 atau 100 dikurang 80. Nah, totalnya ditambahin ya. Totalnya robot tambah doll tambah helikopter. Fixed cost-nya sama. CM-nya sales dikurang variable cost. Persennya dolarnya 100%. Fixed cost-nya
dibagi sales 66%, M rasionya dibagi sales 34%. Fixed cost-nya tadi sama ya, berarti 527.600 sama. Profit-nya jadi CM dikurang fixed cost 94.400. BEP-nya jadi berapa? BEP-nya jadinya fixed cost-nya tetap sama tadi 527.600 ini dibagi CM rasio. Nah, CM rasionya berubah ya. Nih, pakai yang ini kan 34%. Jadi BEP-nya itu yang baru 1,5 juta dolar. Terus MOS-nya, margin of safety-nya dari sales budgeted yang ini dikurang sales BEP. 274.000 atau persennya 274 dibagi dengan sales budget 15%. Ini ada komanya. 15,18%. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. There is an increase in total dollar sales, but why the net operating income doesn't increase? Coba lihat. Nih, salesnya naik 1750 jadi 1810. Loh, tapi kok net operating income-nya turun ya? Dari 147 ke 94400 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, sales, bagian sales itu kalau cuma hanya mikirin, oh omsetnya harus tinggi nih, omset itu kan sales. Itu belum tentu, omset yang tinggi itu belum tentu melambangkan profit yang tinggi. Jadi kalau misalnya dibilang, wah nih perusahaan ini omsetnya besar banget gitu kan, itu belum tentu profitnya besar juga. Nah ini kita bisa lihat kan, satu ini penjualannya naik nih, tapi kok ininya turun ya. Nah kita lihat dari CM ini kan semakin besar CM ini berarti kan dia semakin berkontribusi ke profit ya. Nah kita lihat nih produk dengan CM paling tinggi itu ada di DOL. CM-nya 42. Sedangkan helikopter ini CM-nya cuma 20%, lebih kecil bahkan dari si robot. Ya kan? Nah, kalau kita lihat nih proporsi dari salesnya, kita lihat sales proporsi robot ini jualannya berapa persen sih dari total? 49%. Terus doll ini berapa persen sih dari total? 51%. Nah, terus untuk yang kondisi setelahnya ini dengan tambahan produk baru, berapa persen ya proporsinya? Nah, proporsinya itu si robot jadi 47%, si doll-nya jadi cuma 33%, si helikopter itu mengambil bagian 20%. Ya, jadi kita lihat, ternyata penjualan yang naiknya itu adalah yang CM-nya rendah. Penjualan yang CM-nya tinggi itu malah turun. Makanya kenapa profitnya jadi ikut turun. Gitu. Jadi tadi soalnya kenapa seperti itu? Ya karena produk yang dengan margin yang tinggi ini malah penjualannya itu turun gitu. Jadi dia sumbangan untuk sumbangan CM-nya jadinya lebih kecil. Jadi dari 39 turun jadi 34.